Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai kegiatan presentasi mengenai ujian tengah semester ini, mata kuliah pengantar arsitektur, mari kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul di sini. Nah, saya selaku moderator atas nama Rizkan Karimah mempersilahkan kepada pemateri atas nama Zeus Anggilion Mandala untuk memaparkan materinya. Kepada saudara dengan hormat disilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zeus Anggilion Mandala dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 220211205087. Untuk materi yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu pengertian dan 3 aspek arsitektur menurut teori Vitruvius. Yang pertama, ruang lingkup arsitektur. Arsitektur merupakan objek bahasan atau bidang olahan yang menyangkut manusia dan lingkungannya. Arsitektur juga tidak dapat lepas dari perkembangan dan peradaban manusia. Tidak dapat lepas dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan arsitektur ialah untuk memenuhi kebutuhan serta kenyamanan manusia. Ini adalah 3 struktur arsitektur, yaitu arsitektur merupakan pelaku utama yang melaksanakan perencanaan, dan perwujudan atau pembangunan. Yang kedua yaitu arsitektur, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bangunan, perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, arsitektural, merupakan sifat-sifat keterangan yang berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai arsitektur. 3 aspek arsitektur. Adapun pengertian arsitektur menurut Marcus Vitruvius Polio yang mencakup 3 aspek, yaitu utilitas, firmitas, dan venustas. Ketiga aspek ini dikenal sebagai konsep kerja ABC. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing aspek saling mendukung, bekerja sama secara harmonis. Yang pertama, utilitas. Aspek utilitas berusaha menjelaskan bagaimana sebuah desain arsitektur dapat mewadahi kebutuhan dan aktivitas penggunanya atau usernya, yang diwujudkan di dalam program ruang, suatu perencanaan dan perancangan, desain yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Aplikasi aspek utilitas tercipta dari wujud susunan dan komposisi denah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas penghuni melalui program ruang, diagram fungsi-fungsi. Yang kedua, firmitas. Aspek firmitas menjelaskan bagaimana sebuah desain arsitektur dapat terwujud dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak sekadar dibangun atau diwujudkan, sebuah desain arsitektur kokoh yang melindungi user dari kemungkinan ancaman. Aplikasi aspek firmitas bisa diaplikasikan melalui daya dukung struktur dan teknologi suatu bangunan. Misalnya, struktur bangunan apartemen menggunakan sistem struktur rangka dengan material beton. Kemudian venustas. Aspek venustas menjelaskan mengenai keindahan estetika sebuah hasil karya arsitektur. Tidak sekadar dapat digunakan, hasil arsitektur juga harus mampu mewujudkan visual yang baik dengan merespon lingkungannya. Dari aplikasi aspek venustas dapat diterapkan melalui desain yang merespon masalah yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Sebuah desain juga mampu mempresentasikan suatu kalangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konsep ABC mendeskripsikan mengenai
Utilitas yaitu keindahan, utilitas dan guna dan fungsi. Venustas yaitu kesenangan, ketertarikan, tampilan dan keindahan. Firmitas yaitu kekuatan, struktur, konstruksi dan teknologi. Oke, untuk materi kedua yaitu menjelaskan hubungan fungsi, bentuk dan konstruksi. Penjelasan mengenai fungsi. Fungsi merupakan titik awal yang mendasar dari sebuah ekspresi arsitektur. Tidak hanya berbicara panjang lebar tentang fakta dan konsep, arsitek juga bertanggung jawab untuk memenuhi sebuah persyaratan fungsional secara cerdik, serta mengatur sebuah ruangan serasional mungkin. Karakteristik dari fungsi, yaitu fungsi adalah proses, fungsi adalah tujuan, fungsi adalah keseluruhan, fungsi adalah perilaku, dan fungsi adalah hubungan. Yang kedua, menjelaskan tentang bentuk. Bentuk merupakan kumpulan unsur-unsur yang memiliki komposisi dengan peran yang saling berhubungan. Ciri-ciri pokok yang menunjukkan bentuk, di mana ciri-ciri tersebut pada pengaruhnya dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memandangnya. Bentuk dapat dikenal karena ia memiliki ciri visual, yaitu wujud, dimensi, warna, tekstur, posisi, orientasi, dan visual inersia. Yang ketiga, menjelaskan tentang konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang membangun sarana maupun prasarana dengan perencanaan berupa gambar dan hitungan. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Walaupun konstruksi sebagai satu pekerjaan, tapi dalam kenyataannya merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang lain yang berbeda. Yang terakhir, keterkaitan antara bentuk, fungsi, dan konstruksi. Bentuk dan fungsi selalu berkaitan dengan konstruksi, karena bentuk diciptakan dengan fungsi masing-masing dengan menggunakan konstruksi yang baik. Pengaruh bentuk terhadap fungsi dapat dipilih sebagai penentu atau panduan menuju bentuk. Fungsi menuju ke arah mana bentuk harus ditemukan. Fungsi dan bentuk yang diperlukan untuk menjelaskan arsitektur, tapi belum mencukupi. Bentuk dalam arsitektur meliputi permukaan luar dan ruang dalam. Pada saat yang sama, bentuk maupun ruang mengakomodasi fungsi-fungsi, baik fungsi fisik maupun non-fisik. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikomunikasikan kepada pengamat melalui bentuk. Kaitan-kaitan tersebut dapat menghasilkan ekspresi bentuk. Dalam menyatakan keterkaitan fungsi, konstruksi, dan bentuk dapat menghasilkan berbagai macam ekspresi. Penangkapan ekspresi bisa sama ataupun berbeda pada setiap pengamat, tergantung dari pengalaman dan latar belakang pengamat. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya lempar kepada moderator. Oke, kepada Saudari Yuri Ramadian Syaratri agar mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Saudara Zeus Amblian Mandala. Pertanyaan saya, mengapa ketiga aspek dalam arsitektur dikatakan sebagai konsep kerja ABC? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan kepada Saudari Nanda Kesha Salsabila. Kepadanya kami persilahkan. Dalam keterkaitan antar fungsi, bentuk, dan konstruksi, dikatakan bahwa kaitan-kaitan tersebut dapat menghasilkan ekspresi bentuk. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspresi bentuk. Sekian dan terima kasih.
Oke, jadi ada 2 pertanyaan untuk pemateri. Yang pertama ialah mengapa ketiga aspek dalam arsitektur dikatakan sebagai konsep kerja ABC, dan yang kedua dalam keterkaitan antar fungsi bentuk dan konstruksi dikatakan bahwa kaitan-kaitan tersebut dapat menghasilkan ekspresi bentuk. Nah, tolong untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekspresi bentuk tersebut. Nah, kepada pemateri, kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Yang pertama, mengapa ketiga aspek dalam arsitektur dikatakan sebagai konsep kerja ABC? Ya, jadi mengapa ketiga aspek tersebut dikatakan sebagai konsep kerja ABC? Karena semuanya itu harus dibangun dengan porsi yang pas terkait daya tahan, convention, dan keindahannya. Jadi ketika ada satu aspek yang hilang atau tidak selaras dengan aspek yang lain, maka sebuah bangunan atau arsitektur tersebut dikatakan tidak lengkap. Jadi saya kira seperti itu jawaban saya dari pertanyaan pertama. Saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu dalam keterkaitan antara fungsi, bentuk, dan konstruksi, dikatakan bahwa kaitan-kaitan tersebut dapat menghasilkan ekspresi bentuk. Dikatakan pertanyaannya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspresi bentuk. Saya akan menjawab, ekspresi bentuk adalah apa yang kita lihat menurut pengaruh atau pengalaman sebelumnya. Penangkapan ekspresi bentuk bisa sama ataupun berbeda pada setiap pengamat, tergantung pengalaman dan latar belakang pengamat. Saya kira seperti itu jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin dari jawaban tersebut ada yang belum memahami dalam pertanyaannya. Ya, demikianlah presentasi yang telah disampaikan, dan terima kasih untuk pemateri. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada moderator agar untuk memandu presentasi selanjutnya atau penyaji selanjutnya. Pada moderator atau pemandu yang baru kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nanda Keisha Salsabila selaku moderator selanjutnya akan mempersilakan kepada penyaji selanjutnya atas nama Rizkan, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya memaparkan materi saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizkan Karima HM dengan NIM 220211 502074 kelas D dengan prodi arsitektur. Nah, kemudian selanjutnya pokok pembahasan yang dimana yang pertama ialah objek ruang bangunan dan kota, yang di dalamnya terdapat kedisiplinan objek ruang dan bangunan dan kota, kemudian cara berpikir desain, dan yang kedua ialah pendidikan arsitektur, yang dimana terdapat di dalamnya mengetahui pendidikan dalam arsitektur tersebut, dan yang ketiga ialah dasar-dasar ruang dalam arsitektur, dan di dalamnya poinnya dasar ruang arsitektur dan elemen horizontal dan vertikal dalam mendefinisikan ruang. Nah, kemudian yang pertama ialah yang kami bahas ialah objek ruang bangunan dan kota. Kedisiplinan arsitek dan profesi teknis. Nah, arsitek dapat menggunakan hampir semua teknis untuk menggambar atau membuat model untuk mengembangkan ide-ide mereka. Jadi arsitek seharusnya dapat menggunakan hampir semua teknis untuk menggambarkan atau mengembangkan ide mereka yang saat ini dia punya.
Namun mereka harus disiplin untuk mendokumentasikan dan mengomunikasikan gagasan-gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa grafis yang bisa dipahami, yang nggak mudah dipahami secara universal. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua ialah di mana arsitek juga harus berpikir, cara berpikir desainnya adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengembangkan sebuah bangunan dari awal IEA yaitu merupakan sebuah badan yang berdiri dalam kerangka organisasi. Nah, sampai proposal akhir. Nah, dari sini arsitektur ini menginformasikan pemikiran desain mereka sehingga mereka dapat menentukan cara arsitek untuk menghasilkan ide sebuah bangunan. Nah, dan arsitektur pun dapat menentukan desain tempat tinggal, sehingga orang dapat menempati dan menggunakan lingkungan tersebut dengan berbagai desain. Dengan cara berpikir desain ada 4, yaitu skala rancangan, merancang ruang, dan merancang bangunan, serta yang terakhir ialah merancang kota. Nah, selanjutnya pendidikan arsitektur. Yang dimana yang kita harus ketahui dalam pendidikan arsitektur ada 2 hal yang harus ditandai, yaitu hal apa yang ditandai demonstrasi prinsip atau prinsip ilmiah. Nah, maka tanpa orang yang mengaku dirinya arsitektur atau arsitek harus pandai dalam kedua arah ini, harus pandai dalam kedua hal ini. Oleh karena itu, dia harus secara alami berbakat dan dapat menerima instruksi. Nah, jadi biarkan orang arsitek dididik terampil dengan pensil dan diajari dalam geometri, tahu banyak sejarah, mengikuti para filsuf dengan perhatian, memahami musik, memiliki beberapa pengetahuan kedokteran, serta mengetahui pendapat para ahli hukum dan berkenalan dengan astronomi yang ada di luar sana. Kemudian alasan untuk semua ini adalah seorang arsitek harus menjadi seorang yang berpendidikan untuk meninggalkan kenangan abadi dalam risalahnya. Nah, kedua ia harus memiliki pengetahuan yang dimana dia menggambar sehingga ia dapat dengan mudah membuat sketsa untuk menunjukkan penampilan karya yang diusulkannya. Kemudian pembahasan pokok ketiga ialah dasar-dasar ruang dalam arsitektur. Nah, dasar-dasar ruang dalam arsitektur, pengertian ruang yang terutama kita harus mengetahui apa itu ruang. Nah, menurut Lao Tzu, ruang adalah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda. Kemudian Plato mengatakan bahwasanya ruang adalah sesuatu yang dapat terlihat dan teraba menjadi terang karena memiliki karakter yang jelas berbeda dengan semua unsur lainnya. Dan yang ketiga, menurut Aristoteles, ialah ruang adalah sebagai tempat atau sebagai suatu di mana yang menjadi lokasi, yang di mana tempat itu di setiap elemen cenderung berada. Jadi kesimpulan dari sini ialah ruang ialah tempat atau kekosongan yang dapat dihuni oleh penghuni bangunan itu atau kota itu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pendefinisian ruang bentuk. Nah, ketika kita menempatkan sosok 2 dimensi di selembar kertas, kita mempengaruhi bentuk ruang putih di sekitarnya. Dengan cara yang sama, setiap bentuk 3 dimensi secara alami mengartikulasikan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan bidang pengaruh atau wilayah yang diklaim sebagai miliknya. Kemudian elemen horizontal mendefinisikan ruang sebagai terdapat 4 poin, yaitu pesawat pangkalan yang dimana bidang horizontal yang terletak sebagai sosok di latar belakang yang kontras mendefinisikan bidang ruang yang sederhana, dan bidang ini dapat diperkuat secara visual. Dan yang kedua, pesawat pangkalan yang ditinggikan. Nah, sebuah bidang horizontal yang ditinggikan di atas bidang tanah membentuk permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat pemisahan visual antara bidangnya dan sekitar tanahnya. Yang ketiga, pesawat dasar tertekan. Sebuah bidang horizontal yang ditekan di bidang dasar menggunakan permukaan vertikal
dari area yang diturunkan untuk menentukan volumenya. Dan yang keempat, pesawat overhead atau sebuah bidang horizontal yang terletak di atas kepala mendefinisikan volume ruang antara dirinya dan bidang tanah. Kemudian selanjutnya ialah elemen vertikal mendefinisikan ruang. Nah, elemen vertikal mendefinisikan ruang ialah terdapat 4 poin juga, yang dimana elemen linear yang vertikal menentukan tepi tegak lurus dari volume ruang tersebut. Bidang vertikal tunggal, sebuah bidang vertikal tunggal yang mengartikulasikan ruang yang di depannya. Dan yang ketiga, pesawat berbentuk L. Konfigurasi bidang vertikal seni berbentuk L menghasilkan bidang ruang dari sudutnya keluar sepanjang sumbu diagonal. Nah, terakhir, pesawat paralel, yang dimana dua bidang vertikal paralel mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang berorientasi aksial ke arah kedua ujung terbuka itu, konfigurasi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lemparkan kepada moderator. Karena presentasi penyaji telah selesai, saya persilakan kepada peserta untuk memberi 2 pertanyaan. Silakan raise hand. Silakan untuk Miskat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, mengapa ruang itu penting dalam arsitektur? Sekian dan terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, Zeus. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kan dikatakan tadi bahwa dalam cara berpikir desain terdapat 2 poin, yaitu skala rancangan, rancangan ruang, rencana bangunan, dan rancangan kota. Jelaskan 4 poin tersebut. Terima kasih. Saya akan memberikan pemateri waktu untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa ruang itu penting. Nah, karena saya kira ruang di antara bentuk-bentuk yang ada di dunia ini adalah media utama dari media utama arsitek untuk ruang tersebut. Nah, yang dapat dihuni. Nah, dan dalam arsitektur, ruang juga dikonfigurasi atau dibentuk dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi ini dan menyediakan tujuan sehingga ruang dapat menjelaskan program arsitektur dan merupakan tanggung jawab arsitek untuk mengonfigurasi atau membentuk ruang dan mengakomodasi fungsi-fungsi bangunan lainnya. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, penjelasan dari 4 poin cara berpikir desain ialah skala rancangan. Yang pertama, skala rancangan ialah salah satu yang beralih pada kemewahan atau penjualan dan merupakan ciri dari desain benda. Nah, yang kedua, merancang ruang. Nah, merancang ruang yaitu berfungsi untuk arsitek yang memahami tentang proporsi organisasi terang dan materi, sehingga dia dapat menjadikan ruang tersebut menjadi ruang yang baik untuk dihuni. Dan yang ketiga, merancang bangunan. Merancang bangunan ialah konstruksi pengalaman yang bergantung pada konfigurasi atau bentuk ruang untuk mengonfirmasikan cara tersebut. Dan yang terakhir ialah merancang kota, yang di mana kota memiliki banyak karakteristik bangunan. Jadi arsitek pun juga sama seperti merancang bangunan, arsitek pun juga harus memiliki pemikiran yang ideal sehingga mempengaruhi desain dari pertumbuhan dan perkembangan lingkungan perkotaan tersebut. Mungkin cukup sekian dari jawaban untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga jawaban yang saya berikan bisa dipahami. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang telah dipresentasikan
dipresentasikan oleh penyaji, saya akan mempersilakan kepada moderator selanjutnya untuk memandu presentasi penyaji berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku moderator selanjutnya atas nama Yuri Ramadiansyah Ratri akan mempersilahkan kepada penyaji selanjutnya atas nama Nanda Kesia Salsabila. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum memaparkan materi yang saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Kesia Salsabila dengan NIM 220211502072 dengan program studi arsitektur kelas D. Next. Pada kali ini pokok pembahasan saya yang pertama perencanaan, yang kedua pemahaman ruang, dan yang ketiga pola organisasi. Pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses menyusun konsepsi dasar suatu rencana yang meliputi kegiatan-kegiatan menurut William. Yang pertama, mengidentifikasi, yaitu menentukan komponen-komponen yang menunjang terhadap objek yang merupakan kompleksitas fakta-fakta yang memiliki kontribusi terhadap kesatuan pembangunan. Yang kedua, mengadakan studi, yaitu mencari hubungan-hubungan dari faktor-faktor terkait yang memiliki pengaruh spesifik. Yang ketiga, mendeterminasi, yaitu menentukan setepat mungkin faktor-faktor yang dominan dengan memperhatikan kekhususan dari unit perubahan terhadap faktor lain. Yang keempat, memprediksi, yaitu mengadakan ramalan bagaimana suatu faktor akan berubah sehingga mencapai keadaan lebih baik di masa depan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan, yaitu berdasarkan prediksi di atas, melakukan tindakan terstruktur untuk mencapai tujuan bangunan. Yang kedua, pemahaman ruang. Pengertian ruang menurut para ahli. Yang pertama, Joseph Prijomoto, ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga, sela yang terletak di antara dua objek dan alam terbuka yang mengelilingi dan melingkup kita. Yang kedua, menurut Rudolf Arnemin, ruang adalah sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai suatu kesatuan terbatas atau tidak terbatas, seperti keadaan yang kosong yang sudah disiapkan mempunyai kapasitas untuk diisi barang. Yang ketiga, Immanuel Kant, ruang merupakan suatu ide a priori, bukan suatu objek empiri yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman eksterior. Next. Unsur pembentuk ruang. Secara umum, ruang dibentuk oleh 3 elemen pembentuk ruang, yaitu pertama, bidang alas atau lantai, yang kedua, bidang dinding atau pembatas, yang ketiga, bidang langit-langit atau atap. Next. Adapun faktor-faktor pembentuk ruang antara lain dimensi dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan melalui proporsi dan skala. Yang kedua, wujud dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan melalui bentuk. Yang ketiga, konfigurasi dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan melalui definisi. Yang keempat, pembukaan dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan warna. Yang kelima, sisi-sisi dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan melalui tekstur dan pola. Yang keenam, bukaan dengan kualitas ruang yang dapat dihasilkan tingkat ketertutupan, cahaya, dan pandangan. Yang ketiga, pola organisasi. Organisasi ruang yaitu penataan ruang dalam suatu wilayah atau dalam suatu bangunan sendiri memiliki beberapa metode organisasi. Metode organisasi tersebut yaitu sentral, yang itu ruang-ruang yang disusun terpusat pada titik sumbu. Yang kedua, linear, yaitu ruang-ruang yang disusun deret pada satu garis acuan. Yang ketiga, radial, yaitu antara kombinasi ruang antara sentral dan linear. Yang keempat, cluster, yaitu ruang-ruang yang dikelompokkan oleh kedekatan bentuk fisik. Yang kelima, grid, ruang yang diatur pada posisi dan jarak yang konsisten. Next. Ini adalah gambar-gambar metode-metode organisasinya. Next. Sekian presentasi saya akan kembalikan kepada moderator. Karena presentasi penyaji telah selesai, saya mempersilahkan kepada peserta untuk memberi 2 pertanyaan. Silakan raise hand.
Saya persilahkan kepada pertanyaan pertama, Rizkan Karimah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Nah, pertanyaan saya ialah untuk pemateri kan tadi sudah menjelaskan tentang pola organisasi. Jadi saya mau pemateri coba sebutkan contoh-contoh dari pola organisasi tersebut. Mungkin cukup itu. Saya persilahkan kepada pertanyaan kedua, Nadira Sadzizihar. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, dapatkah Anda sebutkan apa saja karakteristik dari ruang? Sekian. Terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada Nanda Kisah Salsabila menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu Rizkan. Contoh organisasi terpusat, misalnya pada desain sekolah di mana terdapat banyak gedung-gedung kelas yang semuanya menghadap ke bagian tengah yang berupa lapangan upacara. Yang kedua, organisasi linear, yaitu bangunan yang ada di pinggir sebuah jalan lurus yang memiliki pola massa linear. Yang ketiga, organisasi radial, yaitu dilihat pada beberapa stadion sepak bola yang menggunakan tribun melingkar. Yang keempat, cluster, yaitu pada desain kompleks perumahan di mana rumah-rumah dengan tipe dan ukuran yang sama dikelompokkan dalam satu. Yang terakhir, organisasi grid, yaitu bangunan pada sebuah bangunan hotel, maka pola ruang ditentukan oleh grid struktur yang berupa jalan antar kolom struktur. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Aristoteles, karakteristik dari ruang dirangkum menjadi 5 butir. Yang pertama, tempat melingkupi objek yang ada padanya. Yang kedua, tempat bukan dari yang dilingkupinya. Yang ketiga, tempat dari suatu objek tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari objek tersebut. Yang keempat, tempat dapat ditinggalkan oleh objek serta dapat dipisahkan dari objek itu. Yang kelima, tempat selalu mengikuti objek meskipun objek terus berpindah sampai berhenti pada posisinya. Sekian dan terima kasih. Mohon apabila banyak kekurangan dan kesan kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi yang telah dipresentasikan oleh penyaji. Saya akan mempersilahkan kepada moderator selanjutnya untuk memandu presentasi penyaji berikutnya. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku moderator selanjutnya akan mempersilahkan kepada penyaji selanjutnya atas nama Yuri Ramadiansyah Ratri. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya Yuri Ramadiansyah Ratri dengan NIM 2202111502088 dari kelas 4, kelas D, Program Studi Arsitektur, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian arsitektur, fungsi dan proses desain, ruang dan arsitektur. Yang pertama, pengertian arsitektur. Arsitektur adalah disiplin yang sangat kompleks. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka dalam kontak konstan dengan arsitektur. Pada saat yang sama, arsitektur tidak terbatas, juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi fungsi-fungsi tertentu. Karena arsitektur dapat mengambil bentuk yang beragam dan kebutuhan untuk berfungsi dengan cara tertentu, arsitektur harus dipertimbangkan baik sebagai seni maupun ilmu. Menurut para ahli, Van Romont, arsitektur adalah ruang tempat hidup manusia dengan bahagia.
Ruang berarti menunjukkan pada semua ruang yang terjadi karena dibuat oleh manusia atau juga ruang yang terjadi karena proses alam seperti gua, ruangan, pohon, dan lain-lain. Francis de Kaching, arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, dan teknik fungsi. Yang ketiga, Marcus Polio Vitruvius, kesatuan dari kekuatan atau kekokohan, firmitas, keindahan, venustas, dan kegunaan atau fungsi utilitas. Pada buku Vitruvius 1 menyatakan seorang arsitek harus mengetahui apa yang diperlukan dalam hal bangunan berdinding partai, mengenai air yang menetes dari atap dan juga hukum-hukum tentang saluran air, jendela, dan persediaan air. Arsitektur harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang banyak cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran. Karena menurut penilaiannya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh seni lain diuji. Pengetahuan ini adalah anak dari praktik dan teori. Yang kedua, fungsi dan proses desain. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Di bawah ini adalah penjabaran fungsinya. Arsitektur sebagai kebutuhan tuntutan fungsional, badani, rohani, emosional, spiritual, dan intelektual, sebagai jawaban atas tantangan iklim teknologi masyarakat dan kebudayaan. Sebagai penyimbangan biologis dan psikologis dalam artian berfungsi sebagai pembatas atau filter di antara tubuhnya dengan lingkungan alamnya. Pengertian metode perencanaan dan perancangan arsitektur. Klasifikasi perancangan. Perencanaan yang berorientasi pada perencana, pemakai, dan perancangan. Perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik. Karakteristik. Hasil proses kreatif tak terlihat, kotak gelap, tanpa kritik. Hasil perancangan dikendalikan oleh masukan yang diterima terdahulu, dominan berdasarkan pengalaman, ilham, wangsit atau mimpi, atau trial dan error. Kapasitas produksi bergantung kepada ketersediaan waktu, mood, imajinasi, yang terakhir metode baru, rasional, dan glass box. Yang ketiga, ruang dan arsitektur. Mengapa ruang penting dalam arsitektur? Ruang adalah kekuatan antar bentuk. Ini adalah media utama arsitektur karena ruang dapat dihuni dalam arsitektur. Ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi. Ini memberikan tujuan bagi sebuah bangunan. Bentuk dan ruang. Ruang terus-menerus meliputi keberadaan kita. Melalui volume ruang, kita bergerak, melihat bentuk, mendengar suara, merasakan angin, sepoi-sepoi, dan mencium aroma taman bunga yang mekar. Kesatuan yang berlawanan. Bidang visual kita biasanya terdiri dari elemen heterogen yang berbeda dalam bentuk, ukuran, warna, atau orientasi. Bagaimana arsitektur diorganisasikan? Berbagai ruang dan fungsi bangunan saling terkait satu sama lain melalui prinsip-prinsip organisasi dan keteraturan. Prinsip-prinsip organisasi menentukan kamar mana yang berdampingan satu sama lain dan mana yang terpisah. Mereka menentukan sejauh mana satu ruang bersifat publik atau privat. Organisasi berkelompok. Sebuah organisasi berkerumun bergantung pada kedekatan fisik untuk menghubungkan ruang-ruangnya satu sama lain. Ini sering terdiri dari ruang seluler berulang yang memiliki fungsi serupa dan memiliki sifat visual yang sama seperti bentuk atau orientasi. Sebuah organisasi berkerumun juga dapat menerima dalam komposisinya ruang yang berbeda dalam ukuran, bentuk, dan fungsi, tetapi terkait satu sama lain dengan kedekatan atau perangkat pemesanan visual seperti simetri atau sumbu. Sirkulasi diatur oleh organisasi. Yang pertama, linear. Semua jalur adalah jalur lurus-lurus, namun dapat menjadi elemen perorganisasian utama untuk serangkaian ruang. Sebagai tambahan, itu bisa melengkung atau tersegmentasi, memotong jalur lain, memiliki cabang, atau membentuk lob. 2. Radial. Konfigurasi radial memiliki jalur linear yang memanjang dari atau berakhir pada titik pusat yang sama. Ketiga, spiral. Konfigurasi spiral adalah jalur tunggal yang berkelanjutan yang berasal dari titik pusat, berputar di sekitarnya dan menjadi semakin jauh darinya. Yang keempat, kotak.
Konfigurasi grid terdiri dari dua set jalur paralel yang berpotongan pada interval regular dan menciptakan bidang ruang persegi atau persegi panjang. Yang kelima, jaringan. Konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik mapan di ruang angkasa. 6, komposit. Pada kenyataannya, sebuah bangunan biasanya menggunakan kombinasi dari pola-pola sebelumnya. Poin penting dalam pola apapun adalah pusat aktivitas pintu masuk ke prinsip pemesanan. Demikian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, karena presentasi penyaji telah selesai, saya persilahkan kepada peserta untuk memberi pertanyaan. Silakan raise hand. Baik, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Saudari Nadira Zatia saja untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, seperti yang Anda paparkan tadi, bahwasanya arsitektur itu dapat diorganisasikan. Lantas pertanyaan saya, dapatkah Anda jelaskan bagaimana sih arsitektur itu diorganisasikan? Maksud dari organisasi. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Diberikan kepada Rizkan Karimah memberikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya ialah bagaimana? Apakah maksud sebenarnya dari sirkulasi yang tadi pemateri katakan yang diatur oleh organisasi? Jadi apa maksud sebenarnya dari sirkulasi yang diatur oleh organisasi tersebut? Mungkin cukup itu. Baik, saya akan persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Nadira Zihar, seperti yang Anda paparkan tadi bahwa arsitektur itu dapat diorganisasikan. Lantas pertanyaannya, maksud dari arsitektur diorganisasikan di situ bagaimana? Jadi, maksud dari arsitektur diorganisasikan adalah proses kerja yang diklasifikasikan seperti dalam bentuk organisasi berkelompok, di mana di dalam organisasi ini diharapkan agar semua yang terlibat dalamnya dapat aktif dalam menggapai tujuan bersama. Untuk pertanyaan kedua dari Saudara Rizkan Karimah, apakah maksud sebenarnya dari sirkulasi yang diatur oleh organisasi? Jawabannya adalah, kita ketahui bahwa arti dari sirkulasi adalah sebuah peredaran atau perputaran. Maka di setiap organisasi arsitektur sudah ada sistem yang diputar atau diedarkan oleh setiap organisasi sesuai dengan aturan arsitektur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Demikian dari presentasi yang telah dipresentasikan oleh penyaji. Saya akan mempersilakan kepada moderator selanjutnya untuk memandu presentasi penyaji berikutnya. Sekian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku moderator selanjutnya akan mempersilakan kepada penyaji atas nama Nadira untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadira Syadsa Isdihar dengan nomor induk mahasiswa 220211502066 pada program studi arsitektur kelas 4. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan arsitektur, teori Marcus Vitruvius Pollio, fungsi bentuk dan konstruksi, di mana setelah pembahasan ini diharapkan kita semua dapat memahami pengertian arsitektur, arsitek, dan peran arsitektur, serta memahami 3 prinsip arsitektur, memahami hubungan fungsi, bentuk, dan konstruksi. Masuk dalam pembahasan pertama, kita harus ketahui apa sih perbedaan antara arsitektur dan arsitek. Arsitektur adalah seni dalam ilmu merancang bangunan, sedangkan arsitek adalah orang yang ahli dalam ilmu arsitektur
ahli dalam merancang bangunan, ataupun ahli dalam lingkungan binaan. Selanjutnya, apa sih peran seorang arsitek? Seorang arsitek harus pandai dalam berpendidikan, yaitu harus menjadi orang yang berpendidikan untuk meninggalkan kenangan yang lebih abadi dalam risalahnya. Yang kedua, seorang arsitek harus ahli dalam pengetahuan ilmu menggambar sketsa, teori kanoik, ilmu matematika dan fisika. Dan yang ketiga, seorang arsitek harus menanamkan sikap kejujuran, jujur dalam menangani kasus permasalahan bangunan yang melibatkan hukum. Keempat, teguh dan yakin. Dalam artian teguh dalam berpendirian dan yakin dalam menciptakan suatu karya. Yang kelima, seorang arsitek harus menanamkan sikap waspada. Sebelum mereka mulai membangun, mereka harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan titik-titik sengketa untuk diselesaikan oleh para kontraktor. Dan yang keenam, seorang arsitek harus pandai dalam berpublic speaking. Karena ada masanya di mana seorang arsitek harus mampu menjelaskan aspek-aspek tertentu dari skala desain yang telah ia buat kepada kontraktor, rekan arsitek, dan teknisi arsitek lainnya. Masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu Trinitas Vitruvius, atau dalam artian 3 prinsip arsitektur menurut Vitruvius. Prinsip yang pertama, yaitu kekuatan atau firmitas. Firmitas yang dimaksud mencakup penyaluran beban yang baik dari bangunan ke tanah dan juga pemilihan material yang tepat. Yang kedua, prinsip fungsi atau utilitas adalah pengaturan ruang yang baik didasarkan pada fungsi hubungan antar ruang dan teknologi bangunan. Prinsip yang ketiga yaitu estetika atau venustas, merupakan filsafat keindahan bentuk dan ruang, maka pemaparan estetika arsitektur ini diarahkan pada pembahasan arsitektur sebagai ilmu dan seni. Masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai konsep fungsi, bentuk, dan konstruksi. Pertama-tama kita harus ketahui apa sih fungsi itu. Fungsi berarti kemampuan penggunaan yang efisien dan kemampuan membangun. Fungsi dapat juga memiliki makna, aktivitas, peran, peruntukan, tugas, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut para ahli, yakni Jane Mukarowski dan Amos Rapoport, berpendapat bahwa bangunan berfungsi sebagai komunikator, identitas nonverbal, dan sebagai kendaraan untuk ekspresi diri. Selanjutnya, apa sih bentuk itu? Bentuk dapat dihubungkan pada penampilan luar yang dapat dikenali, seperti halnya sebuah kursi atau seseorang yang mendudukinya. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian bentuk di sini. Menurut Vitruvius, ia mengatakan bahwasanya bila mau dikaitkan dengan fungsi atau utilitas, tentunya bentuk merupakan gabungan antara firmitas dengan venustas. Sedangkan menurut Francis de Cacing, bentuk merupakan hasil konfigurasi tertentu dari permukaan dan sisi bentuk. Dan menurut Hugo Haring, bentuk juga dapat berarti suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Selanjutnya, pengertian dari konstruksi bangunan. Konstruksi berasal dari kata construction yang artinya membangun. Konstruksi bangunan berarti suatu cara atau teknik membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional, dan ekonomis. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan, model tata letak suatu bangunan. Adapun 5 syarat suatu konstruksi bangunan, ini yang pertama, kuat dan awet dalam artian tidak mudah rusak sehingga pemeliharaan bangunan relatif mudah. Yang kedua, fungsional, bentuk, ukuran, dan organisasi ruangan memenuhi kebutuhan penghuninya. Yang ketiga, higienis, dalam artian sirkulasi udara dan cahayanya cukup sehingga penghuninya merasa nyaman. Yang keempat, indah,
dari segi bentuk dari bangunan enak dipandang, dan yang terakhir ekonomis, dalam artian tidak terdapat pemborosan sehingga pembiayaan relatif efisien dan efektif. Dalam konstruksi bangunan terdapat sistem, yakni sistem yang pertama, sistem bangunan. Sebuah bangunan dapat diartikan sebagai wujud fisik dari beberapa sistem dan subsistem yang saling berhubungan. Yang kedua, sistem struktural. Kita ketahui bahwa suatu bangunan terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, struktur bawah berupa fondasi, struktur tengah berupa kolom, balok, dan dinding, struktur atas berupa perpanjangan vertikal bangunan di atas fondasi. Sistem yang ketiga yaitu sistem selubung, merupakan cangkang atau selimut bangunan yang terdiri dari atap, dinding eksterior, jendela, dan pintu. Dan yang terakhir, sistem mekanikal, yaitu sistem yang sangat berfungsi bagi bangunan, berupa pelayanan yang penting bagi bangunan seperti saluran air, listrik, dan tekanan udara. Setelah kita mengetahui dari ketiga hal fungsi, bentuk, dan konstruksi, lantas apa keterkaitan dari ketiganya? Keterkaitannya itu bentuk dan fungsi selalu berkaitan dengan konstruksi, karena bentuk diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Dengan menggunakan konstruksi yang baik, pengaruh bentuk terhadap fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu atau pendirian panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditemukan. Fungsi dan bentuk memang diperlukan untuk menjelaskan arsitektur, tapi keduanya belum memadai tanpa adanya konstruksi bangunan. Mungkin itu materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi. Oke, karena presentasi penyaji telah selesai, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan 2 pertanyaan. Silakan raise hand. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada Yuri untuk memberikan pertanyaan. Terima Silakan. kasih. Pertanyaan saya, mengapa harus adanya sistem dalam konstruksi bangunan? Sekian pertanyaan saya. Oke, untuk pertanyaan kedua oleh Ahmad Miskat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika salah satu syarat dari konstruksi bangunan tidak dilaksanakan? Sekian. Oke, demikian pertanyaannya. Diberikan kesempatan kepada penyaji untuk menjawab. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama dari Saudari Yuri Ramadian Syaratri, mengapa harus adanya sistem dalam konstruksi bangunan? Karena dapat kita ketahui, arti dari konstruksi adalah membangun, maka dalam suatu proses membangun, jika tiada kata tahap dalam artian sistem berarti suatu tahap. Jadi jika suatu proses tidak terdiri dari tahap-tahap yang terurut, maka 85% bangunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunan yang sempurna atau dapat dihuni dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Saudara Ahmad Miskat. Mengapa harus ada dari apa aku bilang? Baiklah, pertanyaan kedua dari Saudara Ahmad Miskat. Bagaimana jika salah satu syarat dari konstruksi bangunan tidak dilaksanakan? Nah, perlu kita ketahui, suatu bangunan dapat dikatakan sebagai bangunan yang sempurna jika memenuhi kelima syarat tersebut. Lantas bagaimana jika tidak terlaksana dari salah satu syarat tersebut?
maka bangunan tersebut dikatakan sebagai bangunan yang tidak layak untuk dihuni. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian presentasi yang telah dipresentasikan oleh penyaji. Saya akan mempersilakan kepada moderator selanjutnya untuk memandu presentasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Nadira Syadsaisdihar selaku moderator selanjutnya. Kali ini saya akan mempersilakan kepada pemateri selanjutnya atas nama Ahmad Miskat untuk menyampaikan materinya. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miskat, nomor induk mahasiswa 220211502058, kelas 4, program studi arsitektur. Next. Pokok pembahasan yang pertama adalah awal dari arsitektur, yang kedua pendidikan arsitektur, dan yang ketiga fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi dalam arsitektur. Next. Awal dari arsitektur, sejarah awal dari zaman kuno hingga Renaissance, asal-usul arsitektur telah lama memesona kedua praktisi dan cendekiawan. Memahami inkarnasi pertama arsitektur membantu menjelaskan motif paling dasar. Oke. Dan yang materi yang kedua adalah pendidikan arsitek. Yang pertama, arsitek harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang banyak cabang studi dan berbagai jenis pembelajaran. Karena menurut penilaiannya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh seni lain diuji. Yang kedua, pengetahuan sejarah yang luas diperlukan karena di antara bagian-bagian ornamen ada desain yang seorang arsitek harus ketahui untuk sebuah karya. Yang ketiga, filsafat menjadi seorang arsitek berwawasan luas dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menjadikan dirinya santun, adil, dan jujur tanpa keserakahan. Dan yang terakhir, seorang arsitek harus menjadi orang yang berpendidikan untuk meninggalkan kenangan yang lebih abadi dalam risalahnya. Next. Dan materi yang terakhir, fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi dalam arsitektur. Menurut para modernis, fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu bentuk atau panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan ke arah mana bentuk harus ditentukan. Yuswadi Salia, tahun 1999. Hal ini mengacu pada slogan yang diungkapkan oleh Louis Sullivan, yaitu Form Follow Function. Adapun 4 yang harus diketahui dalam arsitektur, yaitu adalah 1. Fungsi, 2. Ruang, 3. Bentuk, dan yang terakhir adalah keterkaitan fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Karena presentasi penyaji telah selesai, saya persilakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Silakan raise hand. Baik, saya persilakan kepada Zeus Anggilio untuk mengutarakan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, tolong jelaskan apa yang dimaksud tentang fungsi, ruang, bentuk, dan keterkaitan fungsi, ruang, bentuk, dan ekspresi. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Nanda Kesha Salsabila. Coba Anda ceritakan dengan singkat budaya awal dari arsitektur. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, mungkin itu saja yang mau bertanya. Saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara dan saudari sekalian. Saya akan menjawabnya. Soal yang pertama adalah
tolong jelaskan apa yang dimaksud fungsi, ruang, bentuk, dan keterkaitan fungsi, bentuk, dan ekspresi. Yang pertama itu fungsi. Pengertian fungsi umum bagi para ahli bahasa linguis. Fungsi adalah pendekatan pada studi bahasa yang berkenan dengan fungsi yang ditentukan oleh bahasa, terutama dalam hal kejadian informasi yang berhubungan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Coba Anda ceritakan budaya awal dari arsitektur. Baik, saya akan menceritakannya. Budaya awalnya adalah manusia setelah mendistribusikan diri mereka sendiri di sebagian besar dunia, dimulai dari Afrika, bergerak ke Asia Barat, Eropa, Asia Selatan, dan Timur, Australia, Utara Amerika, dan Afrika, di sepanjang pantai barat ke ujung selatan dari Amerika Selatan. Sepanjang pantai barat ke ujung selatan dari Amerika Selatan, akhirnya menciptakan masyarakat desa dan dusun dekat gua atau di sepanjang pantai dan sungai, mengizinkan untuk kombinasi bertani dan berburu. Sekian. Mungkin itu saja materi dari pemateri kita Ahmad Miskat. Saya selaku moderator penutup mengucapkan demikian dan terima kasih. Ini saja presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya bersama teman-teman saya mohon izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.